Perkenalkan, nama saya Roland Pereira. Saya dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat optimalisasi Google Classroom untuk media pembelajaran. Sini ada beberapa gambaran. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada proses, yang ketiga tentang Google Classroom itu sendiri, yang keempat ada kesimpulan. Masuk pada pengenalan. Kemajuan teknologi setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana di dalam sektor pendidikan saat ini banyak mahasiswa ataupun siswa yang beralih ke dunia digital. Beberapa kampus dan sekolah juga mulai memakai sistem e-learning untuk memudahkan mahasiswa dan siswa dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas secara tepat dan efisien. Salah satu contoh dari sistem e-learning ini adalah Google Classroom yang sudah ditetapkan para dosen dan guru untuk mengajar dengan membuat kuis, soal, penilaian, dan mengupload tugas. Masuk pada proses. Yang pertama, problem identifikasi. Krisis kesehatan global COVID-19 menghambat proses pembelajaran, efisien waktu, dan kemajuan teknologi yang pesat. Analisa. Keterbatasan akses pendidikan selama pandemi, kurangnya pengetahuan tentang e-learning, dan keterbatasan sumber daya manusia. Solusinya, mengenalkan layanan web gratis e-learning. Bagaimana cara kita memecahkan masalah? Dilihat dari grafik berikut, terjadi peningkatan jumlah pengguna dari beberapa aplikasi yang digunakan sebagai wadah untuk pembelajaran online atau e-learning. Sini ada beberapa faktanya. Lebih banyak materi tanpa harus menambah waktu pelatihan. Melalui metode pembelajaran e-learning, terbukti lebih mempunyai daya tarik khususnya bagi siswa untuk belajar dibanding kelas biasa. Melalui metode e-learning, waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien. Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengenalkan sistem pembelajaran baru. Yang kedua, mengenalkan Google Classroom sebagai media e-learning. Ketiga, memanfaatkan Google Classroom. Dan tujuan terakhir, optimalisasi penggunaan Google Classroom. Sini ada beberapa manfaat dari Google Classroom itu sendiri. Yang pertama, lebih praktis dan akses yang mudah. Yang kedua, pembelajaran lebih efisien. Yang ketiga, melatih kemandirian siswa. Yang keempat, fitur yang lengkap. Yang kelima, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama komunikasi antar pengajar dan siswa. Yang terakhir, penyimpanan data terpusat di Google Cloud. Kesimpulannya, Google Classroom adalah salah satu solusi dalam penerapan layanan pendidikan e-learning yang dimana fungsi dan manfaatnya sangat menunjang proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.